Anda mengatakan tolong kepada orang itu. Setuju. Good night, Pak Guru. Good night. Langsung aja coba lihat ada yang kayak gini, Pak Guru, masa. Apa ini? Apa? Pak Guru punya teman-teman guru-guru kayak gitu, slay. Tidak. Bagaimana dengan melihat 2-3 guru sepaket? Saya melihat dalam satu sisi, jadi ini sebenarnya adalah cerita yang dilematis dan mungkin akan menghasilkan perdebatan etika. Jadi di satu sisi, wah si guru ini berarti modern, bisa gaul sama anak-anaknya, berarti dekat dengan dunia siswa-siswanya. Ya karena itu mungkin kita harus apresiasi. Karena dia ada di sebuah wilayah yang sama dan sefrekuensi dengan murid-muridnya. Tapi di sisi lain, guru macam apa yang joget-joget kayak gitu di media sosial? Aduh, itu tidak memberikan sesuatu yang mengurangi wibawa saya pikir. Jadi si guru-gurunya juga mungkin akan mengorbankan rasa hormat siswa kepada mereka kalau begitu terus. Ya saya mengiranya sih kalau misalkan di dalam kelas si guru-guru itu akan lebih banyak diajak joget TikTok daripada mengajar. Saya nggak tahu ke belakangnya seperti apa karena ini cuma satu video. Maksudnya saya nggak tahu gimana karakteristik dia ngajar, bagaimana pendekatan dia kepada siswa, bagaimana dia tanggung jawabnya terhadap sekolah. Saya nggak tahu, itu cuma ada potongan video di situ saja. Tapi potongan video itu saja memang menjadi dilematis. Di satu sisi dia sefrekuensi dengan siswanya, tapi kalau ada siswa yang frekuensinya kayak gitu juga kayaknya nyebelin sih. Ini saya tunjukkan videonya Pak Guru, ini sepaket. Hah? Ini yang tadi? Ini enggak, beda orang, tapi ini siswanya. Oke. Nah, kalau kan tadi bertanya kalau ada siswanya yang kayak gini nih, ada siswanya. Itu celana panjang apa legging? Panjang. Hanya saja merecet di bagian paha. Ya, bagian paha bagian dan selangkangan. Daerah situ ya. Dan ada tonjolan-tonjolan yang menyenangkan. Tidak terlihat. Tidak terlihat tonjolan-tonjolannya teh. Oh, kalau saya bisa melihatnya dengan seksama. Apa ya? Sepaket tuh. Ya, itu sepaket sih. Tapi apa ya? Kalau mungkin lebih ideal sih saya pikir mereka harus menampilkan satu kreasi joget yang tidak sama seperti orang lain. Kalaupun memang ada frekuensi joget-jogetan. Saya ketemu sama guru di Surabaya itu, dia tari keren, tapi tarinya tuh tari tradisional dibawa ke modern dan akhirnya keren. Kalaupun misalkan mau joget, itu kan dunia akademik. Apalagi menggunakan pakaian-pakaian seragam yang merecet, mereketang-teng. Sebaiknya coba cari inovasi yang lebih keren, baik guru maupun siswanya. Gitu sih. Dan ngomong-ngomong siswa yang sekarang, ada juga hal yang sangat ramai nih. Wah, masih juga tahun tuh berapa bulan? Anak sekolah. Tahun 12. 2 tahun berapa bulan? 20. Parah budak SMA yang matematika anak. Apa sih? Setahun tuh 12 bulan. 2 tahun berapa bulan? Anda pakai mikir. Dan kayak kasus kayak gini tuh banyak yang anak-anak SMA tidak bisa berhitung. Bahkan ada satu video anak SMA ditanya negara-negara di Eropa, dia bahkan nggak bisa jawab. Sebut negara-negara yang ada di Eropa, nanti orang terakhir bakal menang 200.000, tapi kalau nggak bisa jawab atau salah, itu keluar. Mulai dari kamu, 1. Garut. Lah, negara di Eropa. Oh, negara Eropa. Mana? Ayo, sepak bola, timnas, banyak. Oh, ya, Indonesia. Eropa. Ayo. Inggris. 1. Amerika. Enggak, aku kasih kesempatan deh. 1 lagi. Bukan, Amerika bukan. Jerman. Brazil bukan, 1 lagi deh. Nyawanya 1 lagi. Australia. Keluar. Belanda. Ayo, nyawanya tinggal 1. Polandia bisa. Filipina. Out. Filipina itu Asia Tenggara. Vietnam. Out. 1 deh, jawab. Kamu apa?
Thailand bisa. Itu yang salah tuh sistemnya atau emang orang-orangnya tolong atau apa sih? Anda mengatakan tolong kepada orang itu. Setuju? Ya, ini gabungan, ini kombinasi dari semua hal, dari sistem kita bermasalah, dari tantangan-tantangan di dunia modern kita bermasalah dan sebagainya. Jadi seperti yang saya sering bilang, ini pertama ya, video-video pendek, short YouTube, TikTok atau video-video pendek itu merusak otak secara total. Dia mengganggu kehidupan sosial kita, dia merusak mental kita, dan dia merusak moral kita. Dan pada akhirnya dia juga merusak kadar intelektualitas kita. Ada banyak sekali jurnal, saya bacanya pernah 3 gitu kalau nggak salah, yang menjelaskan bahwa TikTok, short YouTube atau yang semacam itu tuh benar-benar ngerusak. Karena apa? Karena itu memberikan kepada kita kesenangan-kesenangan yang terus-terusan tanpa kita mikir. Coba ini salah satu yang membuat kita bodoh tuh gini nih. Dulu kalau kita beres itu dapat pencerahan, dapat inspirasi. Yang lupa ingat lagi, solusi atas masalah bisa ketemu. Bener nggak? Betul. Karena apa? Karena dalam kondisi rileks. Sekarang orang yang bawa HP, butek. Jadi otak gak punya kesempatan untuk mikir, otak gak punya kesempatan untuk merenung, mengeksplorasi, membayangkan, mengabstraksikan sesuatu. Gak ada kesempatan karena setiap kali otak dikasih santuy-santuy, karena otaknya sudah adiksi pada tampilan-tampilan visual dan audio di TikTok dan short YouTube, maka mereka ngeblank. Itu masalah pertama. Jadi ada sekarang itu yang disalahkan adalah karena sekolah tidak ngadain UN. UN tuh gak ngaruh sob. Taruhan kan sekarang UN mau dilaksanakan lagi. Sok kita lihat hasilnya kayak gimana. Sama aja. Gak ngaruh. Karena salah satu yang menjadi masalah itu adalah anak-anak kita sekarang menghadapi tantangan yang berbeda dengan generasi saya dan generasi sebelum saya. Itu masalah yang pertama. Kalau misalkan urusannya adalah kenapa siswa jadi setul. Ya itu. Kemudian yang kedua, sistem pendidikan kita bermasalah. Yes. Jadi ada beberapa dari kurikulum Merdeka itu yang sebenarnya yang terlalu dipaksakan. Di antaranya adalah siswa harus lulus, siswa harus naik kelas. Nah ini yang menyebabkan si sebelat apapun siswa-siswa, saya kan ngalamin jadi guru tuh. Kalau misalkan ngasih nilai di bawah KKM itu di sidangnya lama. Dibikin disuruh ini itu yang pada akhirnya ujung-ujungnya tetap harus lulus gitu. Nah inilah yang akhirnya udah mau dikasih TikTok, seharusnya dia nggak naik kelas, tapi dia malah terpaksa naik kelas dan akhirnya dia nggak tahu 2 tahun berapa bulan tuh nggak tahu ya. Nanti kalau misalkan dia punya anak, aduh, saya sudah berapa minggu? Udah 9 bulan, 5 bulan lagi melahirkan, kan kacau. Jangan sampai seperti itu ya.